Perkenalkan, nama saya Elfrida Yanti Besin, Prodi Manajemen semester 6. Saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Total Quality Management. Persaingan dalam era globalisasi sangat tajam. Sebagai produsen harus bisa memberikan produk atau jasa yang terbaik bagi konsumen. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan kualitas yang terbaik, yaitu dengan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberi informasi tentang penggunaan, perbaikan, pemeliharaan, serta menjamin kualitas barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar yang berlaku. Alasan mengapa pengawasan kualitas sangat penting, yakni 1. Menjaga nama baik perusahaan, 2. Menekan dan mengurangi volume kesalahan dan perbaikan, 3. Menjaga atau menaikkan kualitas sesuai standar, 4. Untuk mengurangi keluhan pelanggan, 5. Menaati peraturan prosedural. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas. 1. Fasilitas perusahaan berhubungan dengan kondisi fisik perusahaan dan peralatan serta perlengkapan. 2. Bahan baku. 3. Sumber daya manusia. 4. Pasar atau tingkat persaingan. 5. Tujuan organisasi. 6. Testing produk. 7. Desain produk. 8. Proses produksi. 9. Kualitas input. 10. Perawatan perlengkapan. 11. Standar kualitas yang digunakan. 12. Umpan balik konsumen. Definisi kualitas menurut Tjiptono 2008 merupakan suatu kondisi yang dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Juga sebagai kepuasan pelanggan sepenuhnya atau full customer satisfaction. Kualitas produk adalah keadaan fisik, fungsi dan sifat produk yang bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen dengan memuaskan sesuai nilai uang yang telah dikeluarkan. Konsep kualitas secara universal. 1. Kualitas meliputi usaha mewujudkan harapan konsumen. 2. Kualitas suatu produk akan mencakup produk itu sendiri. 3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah, di mana sesuatu yang dianggap berkualitas pada saat ini akan dianggap kurang berkualitas di masa yang akan datang. Indikator variabel dalam kualitas barang. A. Kinerja. Hal ini berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan. B. Ciri atau keistimewaan tambahan, yaitu aspek kedua dari performansi yang berguna untuk menambah fungsi dasar atau pelengkap yang berkaitan dengan pilihan produk. Contoh desain produk yang menarik. C. Keandalan, yaitu hal yang berkaitan dengan kemungkinan suatu barang dapat berhasil menjalankan fungsinya. Contoh produk elektronik yang tidak mudah rusak. D. Kesesuaian dengan spesifikasi. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan atau memenuhi standar sesuai dengan ketentuan yang ada. Contoh, produk minuman harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau memiliki sertifikasi halal. E. Daya tahan. Suatu refleksi umur ekonomis berkaitan dengan daya tahan atau berapa lama produk tersebut dapat digunakan. F. Pelayanan, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, kompetensi, kemudahan, akurasi dalam memberi layanan. G. Estetika, yaitu karakteristik yang bersifat subjektif, contoh daya tarik produk, warna, dan kemasan. H. Kualitas yang dipersepsikan, yaitu merek produk itu sendiri. Prinsip manajemen kualitas. 1. Memegang kendali perusahaan jika mengerjakan semua pekerjaan yang dibebankan dan sepenuhnya kekuasaan kita. 2. Bekerja dengan baik dan membuat rancangan strategi. 3. Menyempurnakan kualitas. 4. Membuat sistem untuk meneliti ulang
untuk meyakinkan kesesuaian produk dengan kriteria yang diminta. 5. Membuat sistem pengawasan. Strategi menjaga kualitas produk. 1. Menghasilkan kerja yang paling baik dan jujur. 2. Meraih kepuasan masyarakat dengan menghasilkan produk yang penting dan pelayanan yang memuaskan. 3. Meraih kepuasan pelanggan dengan produk yang berkualitas dan harga yang sesuai. 4. Meraih kepuasan karyawan dengan meningkatkan kemampuan teknis, ekonomis, sosial, perilaku. 5. Meraih kepuasan para pemegang saham dengan menghasilkan keuntungan. 6. Meraih kepuasan manajemen dengan menjaga kelangsungan kesuksesan pengembangan tertinggi baik dalam maupun luar negeri. Konsep kualitas untuk jasa. Ada 5 kelompok karakteristik yang digunakan oleh para pelanggan dalam mengevaluasi jasa, dimensi jasa, yakni 1. Bukti langsung meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai, dan sarana komunikasi. Kehandalan, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. 3. Daya tanggap, yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 4. Jaminan, mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya dimiliki para staf bebas bahaya resiko. 5. Empati, dengan cara memahami kebutuhan pelanggan. Sekian dan terima kasih.